Di kota Surabaya ada sebuah patung besar yang sangat terkenal dan menjadi simbol kota itu. Namanya adalah patung Sura dan Baya. Patung ini menggambarkan dua hewan besar, yaitu ikan hiu bernama Sura dan buaya bernama Baya yang dulunya bertarung hebat karena berebut wilayah. Dari kisah itulah nama kota Surabaya berasal. Patung Sura dan Baya bisa kalian temukan di beberapa tempat di Surabaya. Yang paling terkenal ada di depan kebun binatang Surabaya. Ada juga yang berdiri megah di dekat Pantai Kenjeran dan satu lagi di tengah kota dekat Skatepark Gubeng. Patung-patung ini menjadi tempat yang seru untuk berfoto dan mengenang cerita legendaris tentang dua hewan kuat yang saling berani. Mereka bukan hanya patung biasa, tapi juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga janji dan tidak suka bertengkar. Dan berikut adalah kisah lengkapnya. Pada zaman dahulu, saat dunia masih muda dan banyak keajaiban di dalamnya, hiduplah dua makhluk besar yang sangat kuat. Yang pertama adalah seekor ikan hiu raksasa bernama Sura. Ia tinggal di dalam laut yang dalam dan luas. Tubuhnya besar, giginya tajam, dan ekornya kuat seperti cambuk petir. Sura adalah raja laut, semua makhluk di dalam laut takut padanya, tapi juga hormat karena Sura bijak walaupun kadang sedikit rakus. Yang kedua adalah buaya raksasa bernama Baya. Ia tinggal di sungai yang panjang dan mengalir dari pegunungan hingga ke muara laut. Tubuhnya kuat seperti batu, rahangnya besar, dan ia bisa menyelam selama berjam-jam tanpa terlihat. Baya adalah penguasa sungai dan daratan di sekitarnya. Ia sangat menjaga wilayahnya dan tidak suka ada yang masuk tanpa izin. Tapi ada satu masalah besar. Sura dan Baya tidak pernah akur. Mereka selalu bertengkar, terutama soal makanan. Suatu pagi yang cerah, Sura sedang berenang mencari sarapan. Ia lapar sekali karena semalam hujan deras dan ombak besar membuatnya tak bisa berburu. "Aku ingin makan ikan tawar hari ini," kata Sura. Ia pun berenang ke arah muara sungai tempat air laut bertemu air sungai. Tanpa ia sadari, di balik batu besar, Baya sedang memejamkan mata menikmati pagi yang tenang. Tapi begitu ia mencium bau laut, matanya langsung terbuka lebar. "Ini bau siapa?" geram Baya. "Sura, kau lagi-lagi masuk ke wilayahku." "Wilayahmu, ini kan air juga," jawab Sura santai. "Aku cuma mencari makan, ikan-ikan kecil di sini lebih segar tahu. Kau melanggar batas, pergi atau aku..." Belum selesai Baya bicara, Sura sudah menggigit ekornya, dan pertarungan pun dimulai. Air sungai bergejolak, buih putih kemana-mana, dan suara deburan air terdengar hingga jauh. Ikan-ikan kecil melarikan diri, burung-burung terbang dari pepohonan. Pertarungan itu berlangsung seharian penuh, tapi karena mereka sama-sama kuat, tak ada yang menang atau kalah. Akhirnya mereka lelah dan berhenti bertarung. "Cukup," kata Baya, nafasnya terengah-engah. "Aku juga lelah," kata Sura. "Kalau kita terus bertarung, kapan makannya?" Mereka pun duduk berseberangan di batu besar. Lalu Sura berkata, "Bagaimana kalau kita buat perjanjian saja?" "Perjanjian?" tanya Baya. "Ya, aku menguasai laut, kau menguasai sungai dan darat. Kita tidak akan masuk ke wilayah satu sama lain." Baya berpikir sejenak lalu mengangguk. "Baiklah, tapi kalau kau langgar, aku tidak akan memaafkanmu." Sura mengancungkan siripnya. "Janji." Mereka pun berjabat dan melakukan gerakan sebagai tanda perdamaian. Hari itu, langit menjadi cerah kembali dan semua makhluk laut serta sungai bersorak senang. Beberapa minggu berlalu, Sura mematuhi perjanjian dan tetap tinggal di laut. Tapi ia mulai merasa bosan. Ikan-ikan di laut makin sedikit dan rasanya tidak seenak ikan sungai. "Aku hanya akan ambil sedikit, Baya pasti tidak akan tahu," gumamnya. Lalu diam-diam, Sura menyelinap ke sungai saat malam hari. Ia makan beberapa ikan, lalu kembali ke laut sebelum matahari terbit. Ia lakukan itu berhari-hari, dan Baya pun mulai curiga. Ia mulai menemukan jejak asing di sungai. "Ini pasti Sura," geramnya. Akhirnya suatu pagi Baya pura-pura tidur dan benar saja Sura datang dan mulai berburu. "Hah, ketahuan kau Sura?" Sura pun kaget dan berkata, "Aku hanya lewat Baya." "Kau curang, kau melanggar janji," kata Baya.
Baya pun menyerang tanpa ampun, Sura pun juga ikut membalas. Kali ini pertarungan mereka lebih hebat dari sebelumnya. Air sungai meluap, hutan bergetar, dan langit menjadi gelap karena awan hitam berkumpul. Petir menyambar saat ekor Sura mengenai kepala Baya dan rahang Baya menggigit keras sirip Sura. Pertarungan ini meninggalkan luka yang mendalam. Ekor Baya menjadi bengkok dan sirip Sura sobek selamanya. Akhirnya dengan tubuh penuh luka mereka pun saling mundur. Sura berkata, "Mulai sekarang aku tak akan pernah kembali ke sungaimu lagi." Baya membalas, "Dan aku pun tak akan pernah mendekati lautmu lagi." Mereka pun berpisah. Sura kembali ke laut yang dalam dan Baya tinggal di sungai. Waktu pun berlalu, tempat pertarungan mereka menjadi tanah yang subur dan orang-orang mulai datang serta tinggal di sana. Mereka membangun rumah, pasar, pelabuhan, dan akhirnya sebuah kota. Untuk mengenang kisah dua makhluk raksasa yang dulu bertarung itu, mereka menamakan kota itu dari nama Sura dan Baya menjadi Surabaya. Kini Surabaya menjadi kota besar dan maju, dan di tengah kota berdirilah patung Sura dan Baya yang sedang bertarung sebagai pengingat bahwa kekuatan tidak selamanya menyelesaikan masalah dan janji adalah hal yang harus ditepati. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita Sura dan Baya, dari kisah itu kita belajar bahwa bertengkar hanya membuat luka, tapi bekerja sama dan menghormati perjanjian membuat semuanya menjadi damai. Jangan menjadi curang seperti Sura dan jangan mudah terpancing amarah seperti Baya. Jadilah bijak dan setia pada janji yang sudah dibuat. Karena bagaimanapun kesabaran dan kecerdasan akan selalu mengalahkan emosi walaupun kita memiliki kekuatan. Jangan serakah, jangan rakus, dan tetap pertahankan harga diri dari semua hinaan orang lain.